Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok 4. Di sini syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada Zoom meeting hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas dengan judul Perencanaan Sistem Basis Data dalam Pengelolaan Transaksi Toko Pojok Minuman. Adapun pembahasan yang akan kami sampaikan meliputi yang pertama bab 1, yaitu analisis permasalahan, yang kedua bab 2, rancangan entity relationship diagram atau ERD, yang ketiga bab 3 itu visualisasi relasional model, dan bab 4 implementasi SQL. Kami berharap pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perencanaan dan penerapan sistem basis data pada pengelolaan toko transaksi toko pojok minuman. Sebelum kita masuk materinya, kami memperkenalkan anggota kami maksudnya sendiri, yaitu saya kedua ada Fazil, ada Azwa Nabila, dan yang keempat ada Virginia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi saya akan menjelaskan di bab 1, yaitu analisis permasalahan. Yang pertama adalah latar belakang. Toko pojok minuman adalah usaha retail yang menyediakan berbagai jenis minuman kemasan dan racikan. Seiring dengan perkembangan tren digital, toko ini tidak hanya melayani pembelian langsung di tempat, tetapi juga melayani pemesanan secara online melalui platform digital. Saat ini, pengelolaan data di toko pojok minuman masih bersifat semi manual. Pencatatan antara stok di gudang, penjualan di kasir toko, dan pemesanan yang masuk dari kanal online seringkali tidak terintegrasi dengan baik. Hal ini menyebabkan terjadinya selisih data yang menghambat operasional. Untuk itu, diperlukan sebuah perancangan basis data yang mampu mengintegrasikan seluruh kanal penjualan agar operasional menjadi lebih efektif, efisien, dan akurat. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan kondisi operasional saat ini, ditemukan beberapa permasalahan utama, yaitu ketidaksinkronan stok, yang kedua ada redundansi dan inkonsistensi, yang ketiga sulitnya pelacakan pesanan online, dan yang keempat keterlambatan pelaporan keuangan. Lalu selanjutnya ada kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional meliputi manajemen katalog produk, manajemen stok terintegrasi, manajemen pelanggan, pemrosesan transaksi, pelacakan pengiriman, dan pelaporan penjualan. Lalu yang kedua ada kebutuhan non-fungsional yang mencakup keamanan data, integritas data, dan ketersediaan. Lalu selanjutnya ada penggunaan sistem. Penggunaan sistem ini ada pemilik, yaitu yang mengakses seluruh data termasuk laporan keuangan, manajemen harga, dan data supplier. Lalu ada admin gudang, bertugas untuk mengubah status stok dan mengupdate status pengiriman atau resi. Dan yang terakhir ada pelanggan, dapat melihat katalog produk, histori pembelian, dan status pesanan mereka. Dan yang terakhir ada skenario pengguna. Yang pertama, skenario penjualan online, yaitu pelanggan memesan melalui platform online, lalu data pesanan masuk ke basis data dengan status menunggu pembayaran, lalu pelanggan membayar, admin online memperbarui status menjadi diproses, lalu admin gudang mengemas barang dan menginput nomor resi. Stok otomatis berkurang sejak status pembayaran terverifikasi. Dan skenario restock barang, yaitu barang datang dari supplier, lalu admin gudang menginput jumlah barang yang masuk, stok pada sistem bertambah dan langsung tersedia untuk dijual baik secara offline maupun online. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Pada bab 2 ini yaitu ERD, yang pertama ada supplier. Supplier ini memiliki hubungan one to many dengan barang. Artinya satu supplier ini dapat menyediakan banyak barang, sedangkan satu barang hanya berasal dari satu supplier. Yang kedua ada kategori barang berrelasi one to many dengan barang. Artinya satu kategori dapat dimiliki oleh banyak barang, tetapi satu barang hanya masuk ke satu kategori. Yang ketiga ada lokasi. Lokasi memiliki hubungan one to many dengan barang. Artinya satu lokasi penyimpanan dapat menyimpan banyak barang dan satu barang disimpan di satu lokasi. Yang keempat ada barang. Barang berrelasi one to many dengan detail barang masuk. Artinya satu barang ini dapat tercatat di banyak transaksi barang masuk. Yang kelima ada transaksi barang masuk. Transaksi barang masuk ini memiliki hubungan one to many dengan detail barang masuk. Artinya satu transaksi barang masuk dapat memiliki banyak detail barang. Yang keenam ada supplier. Supplier ini berrelasi one to many dengan transaksi barang masuk. Artinya satu supplier dapat melakukan banyak transaksi barang masuk. Yang ketujuh ada karyawan. Karyawan berrelasi one to many dengan transaksi barang masuk. Artinya satu karyawan dapat menangani banyak transaksi barang masuk. Yang ke-8 ada pelanggan. Transaksi barang pelanggan ini memiliki hubungan one to many dengan transaksi barang keluar. Artinya itu satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi barang keluar. Yang ke-9 karyawan. Karyawan berrelasi one to many dengan transaksi barang keluar. Artinya satu karyawan dapat menangani banyak transaksi barang keluar. Yang ke-10 ekspedisi. Ekspedisi memiliki hubungan one to many dengan transaksi barang keluar. Artinya satu ekspedisi dapat digunakan dalam banyak transaksi barang keluar. Yang terakhir transaksi barang keluar. Transaksi barang keluar berrelasi one to many dengan detail barang keluar. Artinya satu transaksi barang keluar memiliki banyak detail barang keluar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya di sini ada visualisasi relasional model. Di sini ada yang pertama itu ada supplier, lalu ada barang, detail barang masuk, kategori barang, lokasi penyimpanan dan transaksi barang masuk, lalu ada pelanggan, ada transaksi barang keluar juga, ada karyawan, ada ekspedisi, dan juga detail barang yang keluar. Ini untuk supplier sendiri, dan supplier dan juga nomor teleponnya. Selanjutnya ada barang. Di sini ada kategori barang, kategori supplier, kategori dan juga yang masuk. Sini itu transaksi barang masuk dan juga barang yang juga. Sini ada jumlah masuknya. Selanjutnya ada kategori barang. Sini dalam kategori barang itu ada nama kategori barang tersebut dan juga deskripsi barangnya. Dan yang di barang tadi ini ada nama barangnya, ada jumlah satuan, dan juga harga satuannya. Selanjutnya untuk lokasi penyimpanan ini ada tempat lokasi penyimpanannya beserta isi kapasitas yang ada di lokasi tersebut. Selanjutnya transaksi barang masuk. Sini sama ada kategori transaksi barang masuk, ada supplier dan juga sebagai karyawan. Untuk selanjutnya ada pelanggan.
berikutnya itu ada kategori pelanggan. Ini akan dicatat juga itu nama-nama pelanggannya serta alamat dan juga nomor telepon untuk penginputannya. Selanjutnya ada transaksi barang keluar. Sini ada kategori transaksi keluar, ada juga pelanggan, karyawan beserta ekspedisi. Sini juga yaitu tanggal keluar dari barang tersebut. Dan untuk tabel karyawan sendiri di sini juga berisi data diri. Di karyawannya ada nama, tanggal lahir, tanggal gabung, lama bekerja, alamat tempat tinggal, dan juga nomor telepon tersebut. Dan juga ada ekspedisi. Kategori ekspedisi ini ya nama perusahaan ekspedisinya apa, serta alamat ekspedisinya, serta nomor telepon. Untuk selanjutnya ada detail serta harga satu, diskonnya, dan juga seperti itu dari transaksi perusahaan produk minuman UMKM Indonesia. Selanjutnya jelaskan teman oleh rekan kami. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian implementasi SQL, di mana langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah membuat database sebagai pusat penyimpanan data. Database ini berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan seluruh informasi, mulai dari data atau data produk, pelanggan, hingga transaksi penjualan. Setelah database tersedia, tahap berikutnya adalah pembuatan tabel, yang dimana tabel-tabel yang dibuat meliputi tabel barang, tabel karyawan, supplier, pelanggan, transaksi, nilai transaksi, dan juga pengiriman atau ekspedisi. Yang dimana setiap label memiliki primary key yang berfungsi sebagai identitas unik agar data mudah dikelola dan tidak tertukar. Agar saling terhubung, dibuat relasi antar tabel menggunakan foreign key. Contohnya, tabel transaksi terhubung dengan tabel pelanggan dan tabel detail transaksi terhubung dengan tabel barang atau produk. Relasi ini penting untuk menjaga konsistensi data dan menghindari pengulangan informasi yang sama. Selanjutnya, dalam implementasi SQL juga, sistem mendukung proses pengolahan data seperti penambahan, penampilan, dan juga pembaruan data. Misalnya, saat ada produk baru atau transaksi baru, data dimasukkan ke dalam sistem, lalu dapat ditampilkan kembali saat dibutuhkan, seperti untuk pengecekan ataupun laporan. SQL juga berperan dalam pengelolaan stok, yang dimana setiap kali terjadi transaksi penjualan, jumlah stok produk akan otomatis berkurang sesuai dengan barang yang terjual. Dengan mekanisme ini, stok antara penjualan online dan juga offline bisa tetap sinkron. Selain itu, sistem juga bisa mencatat status transaksi dan pengiriman. Admin dapat memperbarui status pesanan mulai dari menunggu pembayaran, diproses, hingga dikirim. Hal ini memudahkan proses pemantauan pesanan secara lebih rapi dan terstruktur. Melalui SQL juga, sistem dapat menghasilkan laporan penjualan berdasarkan periode tertentu. Nah, jadi secara keseluruhan, implementasi SQL ini membantu memastikan bahwa pengelolaan data transaksi di toko berjalan lebih tertata, akurat, dan mudah dikembangkan ke depannya. Terima kasih. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya dalam mendengarkan penjelasan apa namanya EEG, table, dan SQL.
Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata ataupun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.